Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Nama Anissa Angelia, NPM 5021162 dari kelas 4E Prodi PGSD. Dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi kita pada hari ini yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, daerah maupun sekolah. Di antaranya model administratif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengembangkan pengembangan kurikulum model administratif, antara lain yaitu top-down approach, memiliki arti yang sama yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tinggi atas sebagai pemilik. Kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintahan sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim mengembangkan kurikulum tersendiri. Sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. 2. Model grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidik atau para guru. 3. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 4. Model become. 5. Model Roger. Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandang bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. 6. Model pemecahan masalah. Model dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial dari sisi proses kurikulum. Model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. 7. Model Tabah. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Tabah atas dasar induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep secara deduktif. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Selanjutnya, model integrasi kurikulum. Menurut Fogarty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara integrasi antara disiplin atau penggabungan keduanya. Maurer juga menjelaskan integrasi kurikulum sebagai transfer pengetahuan, bahwa tema integrasi atau interdisipliner sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan. Berikut model integrasi kurikulum. Selanjutnya, struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematik yang berbeda dengan penulisan struktur kurikulum yang sebelumnya. Sistematika penulisan beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran per tahun. Satuan pendidikan dapat mengolah alokasi waktu setiap minggunya 1 tahun ajaran. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.